Subscribe ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Miracle Forest. Nah, sebelumnya teman-teman, Umi pengen menyampaikan bahwa sekali lagi Umi bukan ahli medis ataupun juga bukan dokter, tetapi Umi di sini menyampaikan hanya berdasarkan pengalaman yang Umi rasakan ya, teman-teman, pasca kuret. Karena baru-baru ini Umi mengalami yang namanya black death ovum atau BO atau juga kehamilan kosong, yang mana dalam kehamilan kosong itu janin tidak berkembang ya teman-teman, mengakibatkan Umi harus dikuretase. Nah, ini kejadiannya seminggu yang lewat gitu ya. Umi baru saja dikuret ya. Itu di usia 10 minggu, 10 sampai 11 mingguan gitu. Jadi janinnya tidak berkembang. Umi sudah pernah bertanya sama dokter bahwa kalau kehamilannya seperti ini gitu, apa bisa dipertahankan atau tidak? Ya, jawabannya adalah tidak gitu. Karena kalaupun kita mempertahankan, maka takut akan membahayakan diri kita. Contohnya misalnya akan bisa terjadi pendarahan ya teman-teman. Maka disarankan untuk dikuret gitu. Jadi memang kehamilannya itu kosong. Nah, apa saja di sini Umi pengen memberikan tips, bukan tips istilahnya hanya berdasarkan pengalaman apa yang harus kita lakukan pasca kuret gitu ya. Yang pertama, setelah pasca kuret itu kan sama halnya dengan orang yang habis melahirkan gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang melahirkan kan itu secara alami ya, keluar secara alami. Nah, kalau ini kalau misalnya kuret ini itu kan dilakukan dengan misalnya penyedotan atau pembukaan rahim, itu kan dilakukan dengan alat. Jadi kalau dibilang luka lah gitu, maka dari itu pasca kuret ini lebih ekstra ya, kalau bisa lebih ekstra dalam menjagalah gitu ya, menjaganya tuh lebih ekstra daripada yang lahiran ya. Hampir sama sih gitu ya, hampir sama, cuman ini lebih ekstra karena dia kan istilahnya pakai alat ya, bukan secara alami gitu. Nah, kurang lebih apa saja yang harus dilakukan pasca kuret gitu ya. Pasca kuret. Nah, yang pertama setelah kita melakukan kuret gitu ya, kamu coba istilahnya berusaha inilah mulai berjalan lah gitu ya, biar terbiasa lagi gitu ya. Kan biasanya ada yang ngeri gitu. Nah, ini coba kamu berdiri atau secara perlahan lah jalan gitu. Nah, yang kedua, setelah melakukan pasca kuret, gunakan pembalut biasa gitu. Jangan gunakan pembalut yang misalnya harus dimasukin lah atau apalah gitu ya. Gunakan pembalut biasa saja gitu. Setelah kuret itu kan kita ada yang sama namanya nifas juga, keluar darah. Nah, itu gunakan pembalut yang biasa kita pakai, yang mungkin yang lebih panjang lah gitu ya. Setelah itu
kita biasanya kalau pasca kuret karena itu posisinya sama dengan orang yang habis melahirkan, kita disarankan untuk apa? Untuk beristirahat. Setelah kuret itu istirahat full ya 1 sampai 2 harian gitu. Nah, terkadang ada ya kita ngerasa sepertinya ketika pasca kuret gitu ya, kayaknya ada yang ngerasa seperti biasa aja gitu. Badan ini seperti biasa aja, tidak terasa apa-apa gitu. Makanya ada orang yang melakukan kerja ya seperti biasanya gitu, dia ngerasa sehat, tapi ternyata memang tidak bisa ya teman-teman gitu ya. Ternyata kalau kita memaksakan nanti ada hal-hal yang ditakutkan seperti infeksi pada tubuh kita yang menyebabkan salah satunya adalah kita demam atau nyeri-nyeri lah pada badan gitu kalau kita memaksakan. Maka sebaiknya pasca kuret itu kamu harus banyak-banyak istirahat karena memang tidak beda dengan orang yang habis melakukan persalinan gitu. Nah, kalau apa namanya orang tua Umi menyarankan ya, biasa orang dulu itu biasanya menyarankan untuk biar apa luka yang di dalamnya itu cepat sembuh gitu ya, makanya disuruh minum kunyit, terus udah gitu kunyit campur asam sama gula aren gitu ya, itu nanti diseduh dengan air panas gitu, itu yang disarankan biar cepat pulih gitu teman-teman. Nah, atau pokoknya minum minum jamu, udah gitu gunakan korset ya teman-teman ya. Nah, itu yang disarankan. Udah gitu kalau Umi biasanya pakai alas kaki gitu, tidak tidak langsung kaki bersentuhan dengan lantai gitu. Jadi usahakan yang seperti itu ya. Itu disarankan oleh orang tua ya, orang tua biasa orang tua dulu itu lebih mengerti dalam hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Nah, udah gitu jangan lupa juga sambil minum obat yang diberikan oleh dokter gitu. Terus jangan melakukan hal-hal yang berat ya, yang melakukan misalnya seperti kan biasanya kalau hari-hari yang seperti biasanya kan kita mungkin bagi ibu rumah tangga khususnya pasti ada nyapu, ngepel gitu ya. Nah, itu untuk ditinggalkanlah sementara gitu ya. Untuk ditinggalkan sementara sebaiknya memang lebih banyak beristirahat untuk menjaga kondisi kita. Terus udah gitu makan makanan yang memang pasca kuret itu bagaimana biar apalagi dalam pandemi begini ya, kita emang harus harus disarankan untuk banyak makan gitu ya. Udah gitu, nah pasca kuret itu sebaiknya kamu makan makanan yang memang seperti sayur-sayuran gitu ya, sayur-sayuran, telur yang seperti itulah gitu yang menambah istilahnya yang bergizi lah gitu ya. Karena memang kan setelah pasca kuret itu rasanya capek, banyak banyak yang tenaga yang kita keluar mulai dari pikiran gitu ya. Jadi makanya disokong dengan hal-hal sesuatu yang bergizi gitu. Nah, terus udah gitu eh ya apa ya, kalau pasca kuret itu udah makan yang bergizi, udah gitu istilahnya lebih banyak istilahnya kalau misalnya kan pasca kuret pasti kamu ngerasain ya mental kita mesti saat itu jatuh gitu. Karena sedih ya, ngalami sedih. Nah, sebaiknya kamu banyak bercerita gitu bagaimana keadaan kamu ketika kamu sedang dalam keadaan yang seperti itu biar kamu lega, tidak terbeban. Jadi biar nggak dipendam sendiri, kamu bisa menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana kamu misalnya ketika kamu dalam keadaan yang keadaan misal waktu itu tahu bahwa janinmu sedang bermasalah, terus bagaimana kamu pasca kuret, ya kamu bisa menceritakan pengalamanmu biar itu tidak menjadi beban, ya beban di dirimu gitu. Nah, pokoknya setelah pasca kuret itu banyak-banyak untuk istilahnya beristirahat karena saya bukan hanya sekedar apa namanya ya dari selain dari dokter, ya banyak sharing dengan orang-orang yang pernah mungkin merasakan yang sama seperti kita, apa yang harus dilakukan. Terus alhamdulillah ya di sekitar sini ya banyak juga yang kayak tetangga gitu
misalnya memberikan saran seperti ini baiknya gitu kan, karena emang ini sama dengan orang yang habis melahirkan, sebaiknya makannya itu harus dijaga, terus harus pakai korset, misalnya harus minum minuman misalnya yang katanya cepat sembuh ya, herbal contohnya yang tadi Umi sebutkan, yang kayak seperti itu gitu. Terus janganlah melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah terlebih dahulu yang berat-berat seperti nyuci, udah gitu nyapu, yang kayak gitu-gitu dah untuk sementara kamu stop dulu gitu ya. Jadi mungkin bagi suami-suami yang istrinya dalam keadaan seperti itu ya, istilahnya setidaknya saling berbagi pekerjaan, saling mengerti gitu ya, untuk bisa lebih baik ke depannya. Nah, gitu teman-teman. Mudah-mudahan ya ini yang harus kita jaga setelah pasca kuret, karena memang tubuh kita setelah pasca kuret itu rasanya memang apa ya, capek gitu rasanya gitu ya, bener-bener capek. Jadi ya banyak istirahat lah gitu ya teman-teman. Mungkin ini saja yang Umi sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depannya. Oh ya, jangan lupa kontrol gitu biar tahu perkembangan, apakah jangan lupa kontrol kalau memang ternyata kita disarankan untuk kontrol kembali ke dokter ya, harus istilahnya usahakan untuk cek agar kita tahu maksudnya udah tidak bermasalah, atau apa, udah bersih, atau istilahnya tidak ada masalah gitu kan. Nah, itu penting sekali ya teman-teman ya, agar kita tahu juga, terus minta saran-saran ke dokter apa yang baik kita lakukan gitu ya teman-teman. Nah, mungkin bunda-bunda ini saja yang bisa Umi berikan. Ini berdasarkan pengalaman Umi sekali lagi ya, dan juga berdasarkan apa namanya, saran dari dokter juga. Terus udah gitu dan apa, sharing dengan teman-teman yang lain. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang eh, dalam keadaan pasca kuret, dan juga mudah-mudahan bagi teman-teman yang dalam keadaan hamil muda itu lebih bisa menjaga ke depannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih banyak untuk menjaga gitu ya, banyak istirahat gitu ya, tidak melakukan pekerjaan yang berat untuk di awal kehamilan ya teman-teman. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.